Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziatul Munawwaroh, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang konflik dan negosiasi guna memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi dan kepemimpinan di lembaga pendidikan Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD dan Dr. Ahmad Muadin MPD. Baik, di sini kita harus tahu dulu mengapa kita perlu untuk meninjau lebih dalam tentang konflik dan upaya penyelesaiannya. Karena di Indonesia sendiri itu kaya sekali dengan pengalaman kerusuhan, ketegangan, dan konflik sosial. Dan sekaligus kaya juga dengan cara-cara meredam konflik tersebut. Tapi, sayangnya, cara-cara yang dikembangkan untuk meredam kerusuhan, ketegangan, dan konflik sosial ini tidak pernah mampu meredam konflik secara tuntas. Bahkan kejadian-kejadian tersebut itu bisa muncul kembali di tempat lain, atau mungkin juga di tempat yang sama dengan model konflik yang serupa dengan kejadian sebelumnya. Untuk memperdalam pemahaman tentang konflik dan negosiasi, perlu definisi masing-masing dan makna yang muncul ketika kedua kata tersebut dirangkaikan. Konflik sendiri itu berasal dari kata kerja Latin yaitu configere yang berarti saling memukul. Sedangkan negosiasi dalam Oxford adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata negosiasi diartikan sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak dengan pihak lainnya. Oke teman-teman, di sini definisi tentang konflik sendiri itu beragam ya. Namun, saya coba untuk menyampaikan beberapa definisi saja. Yang pertama, konflik sebagai oposisi sosial menurut James Kellenberg. Definisi ini berkonsentrasi pada konflik sosial, bukan konflik interpersonal. Dengan demikian, konfliknya fokus pada orang-orang dan bukan pada personality. Ada 3 sumber perbedaan yang penting, yaitu kompetisi, identitas, dan sikap. Yang kedua, konflik sebagai pertentangan tujuan-tujuan menurut Guy Lamsden dan Donald Lamsden. Definisi ini menekankan pentingnya peran dalam konflik. Selain itu, dalam konflik ada yang menang, ada yang kalah, yaitu ketika seseorang berusaha mencapai keinginannya, maka ada orang lain yang secara otomatis kehilangan keinginan tersebut. Yang ketiga, konflik sebagai antagonisme menurut Clinton Fink. Ada beberapa variabel dalam konflik yang didefinisikan di sini, yaitu entitas sosial termasuk orang-orang, kelompok, institusi, dan bahkan negara. Hal ini menunjukkan luasnya level konflik. Variabel lain yaitu hubungan. Penyampaian gagasan bahwa kelompok yang berkonflik dihubungkan dengan beragam cara. Hubungan yang dimaksudkan di sini adalah hubungan komunikasi. Adapun definisi negosiasi menurut Goldwasser, proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, mengandung seni dan penuh rahasia, guna untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap menguntungkan para pihak. Sedangkan negosiasi diartikan oleh Friedrich Naumann Stiftung sebagai suatu proses di mana sedikitnya 2 orang berusaha mencapai sesuatu agar hal itu tercapai. Kedua pihak harus menyepakati suatu cara pemecahan, namun itu baru permulaan. Kedua pihak harus bekerja sama dalam pelaksanaan dari kontrak yang telah disepakati. Konflik dan negosiasi adalah 2 hal saling terkait secara dinamis. Interaksi yang berulang antar sumber dan target yang secara simultan bergantian menjadi pengirim dan penerima pesan. Itu usaha untuk saling mempengaruhi. Konflik muncul karena adanya perbedaan pandangan dalam mencapai tujuan, sementara negosiasi digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dalam dinamika konflik dan negosiasi ada upaya untuk saling mempengaruhi. Salah satu cara mempengaruhi adalah dengan persuasi yang diartikan sebagai aktivitas menciptakan, menguatkan, dan memodifikasi kepercayaan, sikap, atau perilaku. Lalu, bagaimana menyelesaikan konflik dan negosiasi tersebut? Pendekatan komunikasi dalam kajian tentang negosiasi fokus pada interaksi elemen-elemen dalam proses negosiasi yang mencakup simbol, pesan, dan bahasa yang digunakan dalam pertukaran usulan,
bingkai isu, dan mempersuasi orang lain pada proses mencapai kesepakatan. Berdasarkan definisi Clinton-Fink yang dipaparkan sebelumnya, terlihat ada entitas sosial yang dilingkupi konflik yang terjadi, yaitu orang-orang, kelompok, institusi, dan bahkan negara. Hal ini menunjukkan luasnya level konflik. Karena itu, konflik dapat terjadi antar pribadi, konflik organisasi, konflik komunitas, dan konflik antar negara. Yang akan dibahas lebih lanjut adalah konflik dan manajemen konflik antar pribadi, organisasi, dan komunitas. Salah satu reaksi terhadap konflik yang paling sering dilakukan adalah penghindaran. Sering kita jumpai dalam bentuk pelarian fisik, seperti seorang istri memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya untuk menetap ketika terjadi konflik dengan suaminya. Seringkali pula media menyajikan berita seorang anak meninggalkan rumah karena ada perbedaan pendapat dengan orang tuanya. Contoh lain dalam pertemanan. Seringkali seseorang memutuskan pertemanannya begitu saja karena mereka tidak cocok lagi. Berusaha menghindar jika berpapasan atau mencari teman yang lain. Dalam non-negosiasi, seseorang tidak mau mendiskusikan atau mendengarkan argumen pihak lain. Kadang-kadang, non-negosiasi ini dilakukan dalam bentuk memaksakan pendapatnya sampai pihak lain menyerah. Ada kalanya, konflik atau sumber yang dituduh sebagai penyebab konflik diredefinisi sedemikian rupa sehingga seakan-akan sama sekali tidak ada konflik. Ketika seorang suami berkata kepada istrinya, "Ini bukan kencan, hanya perjalanan bisnis yang dilakukan bersama." Pada waktu yang lain, konflik mungkin diredefinisi sehingga menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Seperti bisa seseorang berkata, "Kecemburuanmu berlebihan. Sebaiknya kamu berkonsultasi ke psikiater. Saya tidak sanggup menghadapi kecemburuanmu setiap hari." Perilaku-perilaku yang dimunculkan tidak berusaha untuk menghadapi konflik, melainkan dikesampingkan. Pada suatu saat, konflik ini akan muncul kembali. Pemaksaan bisa jadi merupakan metode yang paling tidak produktif untuk menangani konflik. Bila dihadapkan pada konflik, banyak orang berusaha memaksakan keputusan atau cara berpikir mereka dengan menggunakan pemaksaan atau kekuatan fisik. Konflik yang ada di masyarakat dapat diatasi dengan berbagai cara. Yang pertama, bila konflik itu bersifat majemuk vertikal, konflik yang timbul dalam masyarakat yang struktur atau pelapisan sosialnya tidak terpolarisasi, misalnya karena tiap-tiap individu atau kelompok yang berdasarkan pekerjaan, profesi, dan tempat tinggal memiliki kepentingan berbeda, bahkan saling bertentangan, maka alternatif penyelesaian konflik yang dapat dilakukan adalah mengerahkan kemampuan semua pihak yang terlibat konflik untuk saling menyesuaikan diri dengan kepentingan dan nilai-nilai yang dimiliki pihak lain. Yang kedua, bila konflik itu bersifat majemuk horizontal, konflik yang timbul dalam masyarakat yang struktur atau pelapisan sosialnya terpolarisasi menurut pemikiran, kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan, maka alternatif penyelesaian konflik yang dapat dilakukan adalah mengurangi disparitas di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, bila konflik itu menyangkut kekurangannya saluran komunikasi politik, maka alternatif penyelesaian konflik yang dapat ditempuh adalah bagaimana proses penyaluran aspirasi, komentar, partisipasi, dan unek-unek masyarakat bisa dilakukan. Selain dengan ketiga cara tersebut, Hendro Puspito mengemukakan 4 cara lain yang dapat dilakukan di dalam penanganan konflik etnis, yaitu melalui konsiliasi, mediasi, arbitrasi, dan detensi. Konsiliasi atau perdamaian yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. Dalam proses konsiliasi ini, kedua pihak yang berselisih dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk memberikan berbagai pertimbangan yang dianggap baik
bagi kedua belah pihak untuk menghentikan sengketanya. Yang kedua yaitu mediasi. Suatu cara menyelesaikan suatu pertikaian dengan menggunakan perantara atau mediator. Mediator memberikan konsultasi kepada pihak-pihak yang bertikai, jadi perannya lebih bersifat konsultatif dan tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Yang ketiga, arbitrasi. Dalam menyelesaikan konflik dilakukan melalui proses pengadilan dengan hakim bertindak sebagai pengambil keputusan. Yang keempat, paksaan. Ialah suatu cara untuk menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik ataupun psikologis. Paksaan fisik digunakan bila paksaan psikologis tidak berhasil. Pihak yang menggunakan penyelesaian konflik dengan cara paksaan ini biasanya adalah pihak yang merasa dirinya lebih kuat dan mampu menghancurkan musuh. Karena merasa menang, maka pihak yang kuat inilah yang menentukan persyaratan untuk menyerah dan berdamai yang harus diterima oleh pihak yang lemah. Demikian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.